Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Melanjutkan kajian kita masih membahas kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita masuk ke hadis keempat. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyantashir wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsilhu yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu wa fi lafdhin li muslimin falyastanshib bimin kharayhi minal ma' wa fi lafdhin man tawadda'a falyastansik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian berwudu, hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya, lantas mengeluarkannya. Barang siapa yang melakukan istijmar, beristinja dengan batu, hendaklah dia melakukannya dengan bilangan ganjil. Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidur, hendaknya membasuh kedua telapak tangannya 3 kali sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana, karena ia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dalam lafaz Muslim, hendaklah memasukkan air ke dalam rongga hidungnya, dan dalam lafaz yang lain, barang siapa yang berwudu hendaklah memasukkan air ke dalam hidungnya dengan nafasnya. Baik, ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan potongan dari tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengapa kita akan loncat hadis yang ke-8 dan yang ke-9, karena ini rangkaiannya bicara tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang ke-8 dan yang ke-9. An Humran maula Utsman ibn Affan annahu ra'a Utsmana da'a bi wudu'i fa afraga ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma 3 marratin thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu 3 wa yadayhi ilal mirfaqaini 3 thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala kilta rijlaihi 3 thumma qala ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari Humran, bekas budaknya Utsman ibn Affan, pernah melihat Utsman meminta air wudu. Beliau lantas menuangkan air tersebut dari wadahnya pada kedua telapak tangannya, sekaligus membasuh keduanya 3 kali. Beliau lantas mencelupkan tangan kanannya ke dalam air tersebut, kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali, membasuh kedua tangannya sampai kedua sikutnya 3 kali, lantas mengusap kepalanya. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya 3 kali dan mengatakan, aku melihat wudu seperti wuduku ini. Aku melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Lantas beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, salat 2 rakaat maksudnya sunnah wudu, dan mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Kemudian hadis yang ke-9-nya, an Amr ibn Yahya al-Mazini
an abihi qala syahidtu Amr bin Abi al-Hasani sa'ala Abdullah ibn Zaidin an wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aqfa 'ala yadayhi min at-tauri faghasala yadayhi thalathan thumma adkhala yadayhi fi at-tauri famadmada wastanshaka wastanthara thalathan bi thalathi ghurafatin ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fit taurin min sufrin. Amr ibn Yahya al-Muzani menuturkan dari ayahnya bahwa dia mengatakan, aku menyaksikan Amr bin Abi al-Hasan bertanya kepada Abdullah ibn Zaid tentang tata cara wudu Rasul. Abdullah lantas meminta sebaskom air dan memberikan contoh wudu kepada orang-orang sesuai dengan tata cara wudu Nabi. Beliau menuangkan air dari baskom tersebut kepada kedua telapak tangannya, lalu membasuhinya 3 kali. Kemudian lantas mencelupkan kedua tangannya ke dalam baskom tersebut, lalu berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali menggunakan 3 cidukan tangan. Lalu lantas mencelupkan tangannya ke dalam baskom tersebut dan membasuh wajahnya 3 kali. Beliau lalu mencelupkan tangannya ke dalam baskom dan membasuh tangan itu sampai ke sikunya sebanyak 2 kali. Beliau kemudian mencelupkan tangannya dan menggunakannya untuk mengusap kepalanya 1 kali, mengusap kepalanya dari belakang ke depan dan kembali dari depan ke belakang. Beliau lalu membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain, beliau mengusap kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk, mengusap kedua tangannya dari bagian depan sampai tengkuk dan kepalanya maksudnya. Beliau mengusap kedua tangannya dari bagian kepalanya depan sampai tengkuk dan mengembalikannya lagi pada posisi awal di mana beliau mulai mengusap kedua tangannya. Dan riwayat yang lain, Rasul mendatangi kami lantas menyediakan air dalam baskom dari kuningan untuk beliau. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, 3 hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tata cara wudu Nabi. Jadi kajian di pagi ini kita akan membahas tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bicara tentang tata cara wudu Nabi. Kita tahu bahwa wudu itu ada rukun-rukunnya, alias wajib-wajibnya. Dan yang kedua juga ada sunnah-sunnahnya. Lalu apa saja rukun wudu itu? Ulama mengatakan bahwa rukun wudu itu pertama didahului dengan niat. Dahului wudu itu dengan niat, karena wudu itu ibadah. Maka ibadah tidak sah tanpa ada niat. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat. Amal itu menentukan, niat itu menentukan semua amal. Kemudian yang kedua, ghaslul yadaini. Yang kedua, ghaslul wajhi dulu. Ghaslul wajhi mencuci wajah. Ingat, bukan mengusap wajah, tapi mencuci wajah. Nanti saya praktekkan. Di akhir pembahasan kita akan praktekkan. Ghaslul wajhi, mencuci wajah. Dari mana mencuci wajah? Min madabiti sya'ri ra'sil mu'tad. Dari sini, Bu. Ini ujung tumbuhnya rambut di sini. Baik yang mungkin botak ataupun yang ada rambut. Yang jelas patokannya bukan yang botak ya. Yang botak itu ikut yang punya rambut. Jadi mulai dari tumbuh terakhir di sini. Ini kan tumbuh terakhir rambut di sini. Ini namanya wajah. Sampai di mana? Wajah itu memanjang sampai sini, Bu. Ini dakon namanya, di bawah sini. Ya, dari mulai sini, dari atas sampai sini. Ya. Kalau lebarnya dari sahmatil udhun, sahmah udhun itu ini sahmatil udhun sampai sahmah udhun yang di sini. Berarti wajah itu mulai dari sini bulat sampai sini, ya. Kemudian balik lagi, itu disebut wajah. Lah wajah itu bukan diusap, dicuci. Kemudian yang ketiga di antara rukun wudu adalah ghaslul yadaini min atrafil asabi ila nihayatil mirfaqaini.
mencuci kedua tangan dari ujung-ujung jari, ini ujung jari namanya, ini ujung jari di sini, ya. Sampai ke mana? Sampai ke mirfaq. Mirfaq itu sini. Makanya kalau berwudu harus di bajunya itu ke atas kan, karena baju perempuan agak sulit, kalau laki-laki mudah, maka harus bajunya itu melewati mirfaq sini. Ini namanya sikut namanya, mulai dari ujung sini sampai ke sikut sini. Kemudian juga yang keempat, mashu ar-ra'si, mengusap kepala. Mengusap kepala baik sebagiannya atau secara keseluruhannya, walaupun yang kuat adalah secara keseluruhan. Itu yang banyak diuraikan dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang keempat, yang kelima, ghaslu rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan kemarin kita sudah menjelaskan tentang hadis bahayanya aqab tidak tersentuh air. Jadi dalam kaki itu Bu, ini umpamanya ini kaki ini, kalau di samping kan ada matanya, itu disebut ka'bun. Kalau di belakang itu disebut aqab namanya. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat ada sahabat yang hanya mencuci kakinya seperti ini, tapi belakang kakinya nggak kena sini, Rasul berteriak kan, wailun lil aqabi minan nar, celaka dari aqab yang ada di neraka itu, karena belakangnya tidak kena. Karena biasanya kan kalau seseorang itu membasuh kaki kan biasanya memang ujung kaki dulu kan, lupa yang di belakangnya, padahal harus diperhatikan yang belakangnya itu. Karena itulah maka Nabi berteriak dan mengatakan celaka bagi tumit-tumit di neraka. Nah, ini yang kelima. Yang keenam ya. Kemudian yang ketujuh, yang keenam at-tartib, tartib dalam berwudu. Tartib itu maksudnya ya dari muka dulu, tangan dulu, cuci tangan, kemudian muka, kemudian membasuh tangan, kemudian kepala, kemudian kaki, ya tartib lah ya. Jangan kemudian kaki dulu, tangan, kemudian tangan, atau wajah dulu, kemudian kaki, kemudian kumur-kumur. Nah, itu kan nggak tartib namanya. Nggak sah wudunya kalau tidak tartib itu. Kemudian yang terakhir al-mu'alah. Al-mu'alah itu artinya terus-terusan. Terus-terusan, tidak ada pemisah antara basuhan pertama ke kedua dengan waktu yang lama. Sampai ada sebagian ulama mengatakan pokoknya jangan sampai kering. Umpamanya kita wudu di sini baru wajah, air habis. Di rumah ada, larilah ke rumah. Kalau rumahnya dekat nggak apa-apa, kalau rumahnya di bengkong ya jangan. Nah, terusin ya kan. Artinya mualah itu yang kira-kira batas waktunya tidak terlalu jauh. Umpamanya dari tempat wudu di sini habis ke tempat wudu akhwat gitu ya. Dan airnya juga tidak banyak, tidak bisa mengulang dari awal. Ya sudah, teruskan saja selama anggota badan masih basah. Ini ada yang mengatakan inilah rukun-rukun wudu. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan berdosa. Ya. Kemudian yang kedua ada namanya sunanul wudu. Sunnah-sunnah wudu. Sunnah-sunnah wudu yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Membaca basmalah itu sunnah wudu. Dan membaca basmalah itu bisa diringkas dengan bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Boleh dua-duanya. Kemudian yang kedua mencuci ghaslul kaffaini, mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukkan tangan ke air. Jadi sebelum kita wudu kita cuci dulu telapak tangan. Ini sunnah ya. Dan mencuci telapak tangan itu ada dua yang harus diperhatikan. Pertama, menyela-nyela bagian tangan sini. Yang kedua, baramis. Baramis itu depan sini. Jadi ketika mencuci tangan itu bukan hanya telapak tangan saja, tapi juga harus depan belakang. Ya, harus begini ya. Kemudian baru menyela-nyelanya gini. Itu sunnah. Kemudian al-madmadatu. Al-madmadatu maksudnya memasukkan air ke dalam mulut. Ya, memasukkan air ke dalam mulut kemudian menggerak-gerakkannya. Dalam mazhab Hambali memang wajib, tapi ada yang mengatakan sunnah. Kemudian juga bersiwak sebelum berwudu. Itu juga bagian daripada sunnah. Kemudian istinsyak. Istinsyak memasukkan air ke hidung, tapi dalam mazhab Hambali wajib hukumnya. Kemudian istinsar mengeluarkannya. Kemudian mencuci masul udhunaini, mencuci kedua telinga, baik zahir ataupun yang batin. Ya, yang nampak di sini atau yang di belakang. Ya. Kemudian juga at-taslis, menambah bilangan dari satu basuhan menjadi 2 dan 3 basuhan, kecuali kepala. Kemudian juga
Al-iqtisadu bil ma', sederhana dalam air. Jadi kalau ibu berwudu di keran itu, jangan kemudian kerannya dibuka semua, nanti moncrot semua airnya kan. Sikit-sikit aja. Ya, kalau perlu memang diambil ditutup itu lebih baik lagi. Kalaupun tidak ditutup ya airnya kecil saja. Itu namanya sederhana dalam berwudu. Karena ada hadis yang mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang melampaui batas dalam berwudu. Ya salah satunya karena tadi dia buka keran itu sampai kencang sekali gitu, buang-buang air namanya. Kemudian juga bagi laki-laki yang punya janggut tentu tahlilul lihyah, artinya menyela-nyela janggut. Kemudian juga memulai dari yang kanan. Memulai dari yang kanan ketika membasuh kedua tangan, kedua kaki. Jadi tangan dulu diselesaikan baru kiri. Ya. Ada kiri kanan, ya sah saja wudunya, cuman tidak afdal kan gitu, menyelisih sunnah, karena sunnahnya kanan dulu semua baru kiri. Kemudian juga di antara sunnah-sunnah wudu adalah apalagi disebutkan di sini al-mubalaghatu fil madmadah, sungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, kecuali sedang puasa. Kalau sedang puasa ya dilepehkan aja, masukkan secukupnya kemudian dilepehkan. Tapi kalau nggak puasa berkumur-kumur biar kotoran di mulut atau kotoran di hidung itu bisa keluar. Dan banyak lagi di antara sunnah-sunnah, ini sebagian sunnah yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kita akan masuk pada sifat wudu. Bagaimana sifat wudu Nabi SAW? Tentu yang pertama namanya sifat wudu wajib dan sifat wudu sunnah. Jadi ada dua ya sifat wudu itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebagaimana tadi pembagian di antara anggota ataupun bagian wudu itu ada yang rukun, ada yang sunnah. Maka sifat wudunya juga sama. Kita mulai dari yang wajib. Yang pertama sifat wudu wajib itu niat sudah jelas. Kemudian mencuci wajah secara sempurna satu kali. Secara sempurna satu kali. Ya diantaranya juga masuk padanya kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian yang kedua, mencuci kedua tangan sampai ke sikut satu kali. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala semuanya sampai kepada kedua telinga satu kali. Kemudian mencuci kedua kali sampai ke mata kaki satu kali. Kemudian yang keenam, terus-terusan, tidak terputus antara basuhan pertama dan basuhan yang kedua atau ketiga. Lah ini terangkum dalam surah Al-Maidah. 5 perkara ini terangkum dalam surah Al-Maidah. Di mana Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak tegak melaksanakan salat, cuci wajah kalian, cuci kedua tangan kalian sampai ke sikut, usaplah kepala-kepala kalian dan cucilah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Ya ini yang wajib ya. Nah, kemudian yang terakhir tentu tartib tadi ya. Artinya Bu, kalau air sedikit tidak banyak, anggaplah mungkin air itu cuman 1 ember bisa dipakai untuk keluarga ya, satu keluarga. Otomatis kalau boros, nanti yang lain nggak kebagian air kan, ibu saja yang wudu di situ. Atau umpamanya air itu cuman ada, umpamanya hanya segini Bu. Ini dalam bahasa Arab air segelas ini disebut 1 mud namanya. Jadi Rasul itu bisa berwudu dengan hanya 1 mud ini. Dan Rasul bisa mandi dengan 4 ini. Rasul mandi junub dengan 4 gelas ini, dan Rasul bisa wudu dengan 1 gelas ini. Karena dalam hadisnya Rasul berwudu dengan 1 mud, 1 gini, dan mandi dengan 1 sok. Sok itu 4 gini berarti. Sampai sahabat bertanya, kalau mandi junub 4 gini rambut, bagaimana kemudian kami memiliki rambut yang tebal? Rasul lebih tebal lagi rambutnya, cukup. Ya. Lah maksudnya di sini kaitan dengan wudu wajib itu. Kalau memang airnya tidak banyak, maka ambillah tata cara wudu wajib. 1 kali gitu maksudnya. Yang usap wajah dengan berkumur-kumur dengan masukkan ke ini 1 kali. Kemudian mencuci kedua tangan 1 kali. Kemudian kepala 1 kaki 1 kali. Kemudian kaki 1 kali. Insya Allah akan cukup. Ya. Tapi di sana ada sifat sunnah. Kalau memang lebih airnya gitu ya, lebih daripada 1 mud, umpamanya banyak airnya melimpah, maka tentu sifat mustahabbah tentu lebih baik kan gitu.
Apa saja sifat mustahabah itu? Yang pertama tentu niatnya, tetap niat mengangkat hadas itu tetap. Kemudian membaca basmalah. Kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Sebelum berwudu mencuci telapak tangan 3 kali. Karena tadi hadisnya apa? Terutama setelah bangun tidur. Karena hadis yang pertama kita baca bahwa Nabi SAW melarang kan gitu, seseorang memasukkan ke dalam bejana selepas dia bangun tidur malam sampai mencuci kedua tangannya. Artinya kalau baru bangun tidur malam, sebelum kita ini memasukkan air ke dalam bejana, maka diciduk dulu airnya, cuci tangan 3 kali. Jangan dimasukkan langsung ke dalam ember tangan kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu malam itu tangan kita menginap di mana. Entah garuk sana, garuk sini, gerayang sana, gerayang sini, kan tidak tahu ya kan? Kita masuk ke kubul, ke dubur, kita tidak tahu. Makanya diciduk 3 kali baru kemudian berwudu. Itu kalau airnya dalam ember ya. Tapi kalau airnya dalam keran sih tidak ada masalah. Kan terbuang nantinya kalau dalam keran kan. Kalau ada ember kan takutnya kita cuci langsung, ada kotoran masuklah di situ. Ya. Maka ini lebih utama lagi kalau habis bangun malam jangan langsung dimasukkan tangannya ke dalam air, tapi dicidukkan dulu kemudian basuh 3 kali. Kemudian yang keempat, madmadah, berkumur-kumur 3 kali dengan sekalian memasukkan air ke hidung. Karena berkumur-kumur dengan masukkan air ke hidung itu satu paket tuh. Satu paket dengan satu cidukan. Ini satu cidukan ini separuh air masuk ke mulut, separuh air di hidung, diserut hidung maksudnya, baru dimuntahkan. Nah gitu. Walaupun di masyarakat kita lihat kadang-kadang dibedakan antara memasukkan air ke mulut dengan ke hidung. Padahal semua riwayat yang menceritakan tentang tata cara wudhu Nabi SAW antara berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu satu paket. Jadi sunnahnya seperti itu. Ya sah-sah saja kalaupun mau dipisahkan gitu ya. Tapi kan kita ingin mengikuti sesuai dengan sunnah Nabi. Macam mana Nabi melakukan wudhu ya seperti itu maksudnya. Ya. Kemudian juga yang nomor 5, mencuci wajah 3 kali. Seperti yang sudah saya katakan, mulai dari kepala sini sampai bawah dagu, kemudian dari telinga ini, daun telinga sampai ke daun telinga yang satunya. Kemudian juga yang kelima, yang keenam, mencuci kedua tangan dari ujung-ujung jari sampai ke sikut, dan harus dicuci bu sikut ini. Sikut ini harus dicuci ya. Jadi bukan hanya sekedar wudhu gini saja, tidak, tapi harus dicuci sini, gosok-gosok sebelah sini ya. Karena ini batas akhir daripada wudhu. Kesalahan orang itu kadang-kadang tidak mencuci sini. Ya, hanya gini saja. Enggak begitu. Cuci semuanya, gosok sini. Nah, termasuk sini. Nah, makanya kenapa ibu kalau pakai pakaian panjang, dilipatnya itu sampai atas. Nah, supaya kena sininya, cuci sini. Itu betul wudunya. Karena Rasulullah mengatakan sampai ke sikut masalahnya. Ya. Kemudian juga yang ke-7, mengusap kepala. Maksudnya mengusap kepala dan 2 telinga. Itu satu paket dengan mengusap kepala. Jadi mengusap kedua telinga itu sisa air dari mengusap kepala. Karena Rasul yang mengatakan al-udunani minar ra'si, kedua telinga itu bagian daripada kepala. Artinya antara membasuh kepala dengan telinga itu satu paket, bukan dipisah. Dan semua riwayatnya seperti itu. Ya. Kemudian yang ke-8, mencuci kedua kaki 3 kali. Tentu yang harus dipahami aqab dengan ka'bain itu ya. Perhatikan 2 mata kaki dan belakang kaki. Itu harus kena cucian dan bukan diusap tapi dicuci. Beda mengusap dengan mencuci. Lah ini namanya wudu sunnah. Baik, kita akan sedikit bicara tentang kesalahan wudu, baru kita praktekkan. Ya, seperti apa wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kesalahan yang pertama saat wudu adalah seseorang meniatkan dengan niat yang keras. Niat itu dalam hati, tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu kita katakan nawaitul wudu li raf'il hadatsil asghar. Ya, lillahi ta'ala, tidak perlu. Dengan niat dalam hati cukup. Karena bagaimanapun an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di hati, tidak perlu dilafadzkan. Ini satu. Yang kedua, israf dan tabdzir. Jangan israf, membuang-buang air, memubazirkan air, jangan. Jadi berwudulah sebatas keperluan kita berwudu. Walaupun kita ini wudu di sungai ataupun di laut, kata Rasul. Karena Rasul SAW mengatakan, innahu sayakunu fi hadhil ummah kaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Akan datang sebuah kaum yang mereka itu melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Maka jangan
mentabdzir air. Kemudian yang ketiga, tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah. Ya memang baca basmalah ini hukumnya sunnah, tapi meninggalkannya pun mengurangi kesempurnaan wudu kan begitu. Kemudian juga langsung memasukkan air ke dalam bejana seperti tadi, habis bangun tidur ada air di ember, langsung tangan kita masuk, tidak diciduk dulu. Ya, kemudian kita cuci tangan kita di luar bejana, di luar ember itu 3 kali. Terutama habis bangun malam. Ya, walaupun tidak habis tidur, memang begitu sunnahnya. Takut kita ini membawa kotoran di tangan masuk ke dalam air dalam ember tersebut. Kemudian juga yang selanjutnya was-was. Ada orang yang was-was parah lagi kadang-kadang. Wudu itu 1 ember gak cukup. Kalau bisa itu 3 galon. Nah, ini kan was-was, jangan was-was. Was-was itu dari setan. Ya. Kemudian juga ada doa setiap membasuh anggota wudu. Umpamanya ketika membasuh wajah ada doanya, ya Allah, Allahumma bayyid wujuhana, ya Allah putihkan wajah-wajah kami. Ketika membasuh tangan ada doanya. Tidak ada. Semua riwayat tentang masalah doa pada setiap basuhan itu tidak ada yang sahih. Jadi tidak perlu berdoa. Adapun doa yang warid dalam wudu itu cuman di awal dan akhir saja. Pertama baca basmalah, itu betul, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti di akhir wudu. Di akhir wudu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Imam Tirmidzi menambah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Itu saja doanya. Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hitungan lebih daripada 3. Umpamanya ketika membasuh wajah lebih daripada 3 basuhan. Ibu buat 5 biar lebih bersih lagi wajah. Justru menambah basuhan dari 3 itu kesalahan dalam berwudu. Walaupun niatnya bagus kan, makanya sering saya katakan niat baik itu belum tentu benar. Karena benarnya itu harus mengikuti sunnah Nabi. Makanya perlu ikhlas dan ittiba tadi. Rasul mengatakan, "Faman zada faqad asaa wa zalama." Siapa yang menambah dari 3 basuhan, dia telah salah wudunya dan telah melakukan kezaliman. Jadi paling banyak 3 basuhan, yang wajib 1, yang 2 dan 3 itu sunnah, tapi tidak boleh ditambah. Ya, tidak boleh ditambah dari 3 basuhan. Kemudian juga saat berkumur-kumur hanya masuk dilepehkan, tidak digerak-gerakkan gitu ya. Kecuali kalau sedang puasa kan itu. Tapi kalau tidak puasa, masukkan air berkumur-kumur sekencangnya biar kotoran di mulut itu keluar dan kotoran di hidung juga keluar. Kemudian yang lebih parah lagi terkadang tidak sampai air ke anggota badan. Contoh mamanya ibu pakai gelang, ibu pakai cincin, ibu pakai henna. Makanya bu, kalau mau berwudu itu kalau bisa aksesoris di badan yang merupakan anggota wudu itu lepas semua. Entah gelang, entah cincin. Kalau henna ini ya kan ada 2 tuh, bisa sampai air, bisa tidak sampai air kan. Kalau tidak sampai air tidak sah wudunya tuh. Ya, kalaupun tidak mau ibu melepas gelang cincin, minimalnya ketika berwudu itu digerak-gerakkan tuh gelangnya di cincin dan dipastikan air masuk ke balik gelang dan cincin itu. Kalau tidak sah wudunya. Dan masuk pada hadis Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, hadis yang sudah kita bahas. Kemudian juga memisahkan antara berkumur-kumur dengan memasukkan air ke hidung. Ya, memang ini masalah khilaf, kita tidak mengingkari, tapi kan semua riwayat yang menjelaskan wudu Nabi itu satu paket antara berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung itu. Kemudian juga membasuh kepala sampai bahu. Saya pernah melihat ada orang membasuh kepala itu sampai ke bahu-bahunya diusap. Tidak perlu, ya sampai ujung sini aja lah, ujung rambut, balikan lagi ke depan kan itu. Kemudian juga memisahkan, mengusap telinga dari kepala, dan kita sudah tahu bahwa telinga bagian daripada kepala. Ataupun mungkin kesalahan yang berikutnya adalah ketika berwudu, saya lihat ada orang berwudu mengacungkan ketika berdoa selepas wudu mengacungkan telunjuk seperti ini. Ini tidak ada sunnah. Ya, habis berwudu dia begitu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni. Tidak ada sunnah, biasa saja. Ya. Termasuk juga orang meninggalkan wudu karena airnya cuma 1 mud. Ah, ini sedikit cuman akhirnya tayammum. Enggak ada air sana sini. Bisa 1 mud bisa wudu. Bahkan 4. Ini bisa untuk mandi junub kan? Ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bicara ketika berwudu. Sebenarnya sih bicara itu khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh, tapi kan kita sedang ibadah, jangan disibukkan dengan bicara kan itu. Fokus sajalah dengan wudunya. Termasuk juga menamparkan air ke muka. Ya, gitu ya. Ya ambil saja, kenapa mesti ditamparkan air ke muka itu? Itu juga sebuah kesalahan. Termasuk juga dimakruhkan wudu di tempat najis.
Umpamanya ibu di rumah ada kamar mandi, ada tempat wudu. Kalau ada tempat wudu, di tempat wudu lebih baik kan gitu. Kecuali darurat ya, kamar mandi. Dan banyak lagi kesalahan-kesalahannya. Baik, kita akan masuk pada prakteknya. Masyaallah muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Praktek berwudu itu kita mulai dari niat. Niat sudah saya katakan tempatnya dalam hati, cukup dalam hati saja. Tidak perlu dilafadzkan. Kemudian yang kedua, membasuh kedua telapak tangan ini. Sekali lagi, membasuh kedua telapak tangan itu bukan hanya telapak saja, tapi depan belakang. Ada barajimnya di sini, ada menyela-nyelanya. Jadi mulai ambil air, kemudian kita basuh mulai dari sini ya. Nah, dari ini kalau ini yang tangan, yang kanan berarti yang kanan dulu. Oke. Nah, dibersih-bersih gini, baru yang kiri, baru di sela-sela, ya, di sela-sela. Jadi harus betul-betul kena semuanya, dicuci. Nah, jangan gini-gini enggak, mencuci dengan mengusap beda. Kalau mencuci itu ma'adalki kata para ulama, betul-betul ada gosokan-gosokan. Kalau begini saja ini mengusap namanya. Tapi kalau mencuci ya betul-betul dicuci gini. Betul-betul memang sungguh-sungguh kita ini ketika membasuh kedua telapak tangan. Sunnahnya berapa kali? 3 kali. Ya. Kemudian setelah membasuh telapak tangan, ya, maka kemudian memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Kalau kita melihat beberapa riwayat ketika wudunya Nabi SAW, maka Rasul itu memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu dengan satu cidukan. Artinya dengan satu tangan. Ya bolehlah tangan kanan itu untuk menopang saja, ya. Tapi airnya itu dipenuhkan di tangan kanan. Ya, agak dimiringkan gini ya. Nah, kemudian masuk seperti ini, masukkan air ke mulut. Nah, sebagiannya masukkan ke hidung. Jadi masuk, kemudian masukkan ke hidung, kemudian tangan kirinya pegang hidung. Gitu ya. Jadi begitu sunnah Nabi. Ambil air, kemudian masuk ke mulut plus ke hidung. Kalau bisa lebih daripada separuh hidung. Ya, kecuali lagi puasa. Kalau puasa bolehlah paling tinggi separuh hidung kan. Sebab kalau di atas lebih daripada separuh takutnya masuk tenggorokan nanti batal. Makanya kata Nabi SAW, wa balik fil madmadati wal istinsak illa an takuna sha'ima. Berlebih-lebihlah dalam berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Artinya betul-betul kita berkumur-kumur, kemudian hiruplah kemudian air itu sampai melebihi separuh hidung ke atas, kecuali lagi puasa kata Rasul. Kalau lagi puasa ya cukup di depannya atau separuhnya sudah cukup. Tapi kalau tidak puasa sedot saja. Ya, tapi jangan sudah sekali nanti kebesekan kan. Tentunya ya. Gimana lah kan gitu. Secukupnya, tentu yang masuk ke hidung tidak lebih banyak daripada yang masuk ke mulut kan gitu. Yang masuk ke mulut harus lebih banyak dibandingkan yang ke hidung. Ya, jadi satu telapak tangan masuk, baru tangan kirinya. Nah, gini. Berapa kali? 3 kali. Ya. Ini ketika memasukkan air ke mulut dan ke hidung itu namanya madmadah dan istinsak. Ya. Kemudian setelah memasukkan air ke mulut dan ke hidung satu paket itu sebanyak 3 kali, baru kemudian mengusap wajah. Nah, saya katakan wajah ini dari sini, dari ujung tumbuhnya rambut, ya, sampai ke bawah dagu, ila tahti dhiqan di sini. Kemudian lebarnya dari sahmatil udhun sini ke sahmatil udhun sini. Jadi ketika kita mengusap wajah, pemain kita mengusap wajah, ya. Jadi betul-betul bukan hanya ini enggak, tapi harus digosok-gosok betul, digosok-gosok. Karena namanya mencuci bukan mengusap, sekali lagi. Perintah dalam Quran itu mencuci bukan mengusap. Berarti kalau mengusap tidak sah. Karena perintahnya mencuci. Lah mencuci saya katakan ma'adalki bersama adanya gosokan. Jadi betul-betul digosok. Ya digosok sampai ke sini. Nah, sampai ke sini digosok semuanya. Tangan kiri kanan itu. Ya. Maaf saya tidak bisa ini ya karena enggak sampai tangan saya kan. Yang satunya patah ini belum sembuh. Jadi intinya bahwa harus dicuci dari sini sampai sini sampai sini. Ya, jadi jangan bukan hanya gini saja. Enggak, ini namanya ngusap namanya. Kalau cuci ya begini betul-betul dicuci betul. Ya, sampai ke sini. Nah, ini kadang-kadang lupa di sini kan bagian hidung sini. Nah, kemudian bagian sini. Nah, jadi betul-betul dicuci. Ini kalau mencuci wajah. Lah sunnah kalau memang bagi suamimu yang ada janggut di sela-sela begini. Ya, di sela-sela ya. Namanya menyela-nyela janggut, ini sunnah hukumnya. Ya, tapi yang enggak punya janggut ya enggak perlu. Ini kemudian mencuci wajah. Setelah mencuci wajah baru mencuci tangan. Jadi sekali lagi bahwa tangan Allah katakan bahwa mulai dari ujung ini sampai ke siku. Ya. Lah ini mencuci tangan. Jadi kalau mencuci tangan betul-betul harus kena di sini. Jangan sampai di sini saja mencucinya. Tidak sah itu wudunya. Harus sampai di sini. Jadi bukan hanya ini ambil air nih. Nah, kalau bisa dicuci juga di sini begini. Biar kena di sini saja karena ini ujung daripada anggota wudu di sini.
Nah, ini namanya tumit nih. Apa namanya? Sikut ya, dari mulai sini sampai ke sikut sini. Ini digosok di sini. Nah, jadi semuanya. Lah maksudnya 3 cidukan itu, maksudnya 3 kali itu, maksudnya adalah 1 kali itu ketika semua tangan sudah tercuci itu dianggap 1. Ya bukan 1 saya blokkan di sini, ambil lagi air di sini, enggak gitu ya. Maksudnya dianggap 1 itu ketika 1 tangan selesai. Entah mengambilnya 3 kali, 4 kali gitu ya. Nah, nanti kalau umpamanya nambah 2 kali lagi ya 2 kali tangan gitu maksudnya. Nah, ini harus dipahami ketika mencuci tangan, harus sampai di sini disikut dicuci betul. Ya, kemudian sela-selanya sini, ya pandai-pandai lah ibu. Ya. Baru kemudian mengusap kepala. Mengusap kepala. Jadi kepala di sini saya katakan tadi, mulai ini kepala ya, rambut sini. Jadi kita ambil dari sini ke belakang. Nah, ini hukumnya wajib. Mengembalikan itu sunnah hukumnya. Jadi yang wajib itu dari depan ke belakang. Adapun mengembalikan dari belakang ke depan ini sunnah. Ya. Nanti ini harus betul-betul kena nih. Ini terlepas dari khilaf, ada yang sebagian, ada yang keseluruhan. Tapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW bahwa Rasul itu mengusap kepala itu keseluruhan. Ya, kita tidak bicara masalah khilaf ya. Memang kita melihat teks hadisnya seperti itu. Keseluruhan. Nanti sisa daripada basuhan kepala ini, rambut kepala, baru masukkan telunjuk ke dalam lubang telinga. Kemudian ujung jempolnya masukkan di belakang telinga. Nah, gini. Nah, gini ya. Nah, gitu. Cuma 1 kali saja. Sebagaimana mengusap kepala 1 kali, mengusap telinga juga 1 kali. Ya, jadi gini. Dan harus dicuci, Bu. Kadang-kadang begini, ada orang yang kalau kepala mengusap ya, maksudnya wajah. Ada kesalahan. Kadang-kadang kita ambil air begini. Ini ambil air. Nah, kemudian gini kan, ada orang yang gitu diusap-usap gini kan, itu bukan mencuci. Kemudian ketika mengusap kepala juga mungkin rambutnya ini habis dikasih minyak, habis nyisir kan, kadang-kadang kalau umpamanya begini takut rusak dia gayanya kan, ada orang yang takut rusak gaya rambutnya loh, akhirnya dia di atasnya saja, yang penting kena semua. Nggak gitu, harus betul-betul ditekan begini ya, rusak-rusak memang harus rusak kan gitu ya. Kalau nggak gitu nanti nggak sah wudunya. Nah, jadi harus betul-betul ditekan kepalanya sampai ke belakang, baru ke depan lagi. Nah, sisanya baru untuk telinga. Baru setelah itu kemudian mencuci kaki. Ingat, atof dalam wa arjulakum surah Al-Maidah itu bukan ke kepala tapi ke tangan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa arjulakum menggunakan fathah, bukan wa arjulikum menggunakan kasrah, karena kaki itu mengikut tangan, bukan mengikut kepala. Kan Allah mengatakan, idza kumtum ila salati faghsilu wujuha. Di sini fathah kan? Wujuhakum. Berarti pakai fathah di situ. Wa aidiya pakai fathah juga. Berarti wajah dan tangan dicuci. Tapi ketika Allah mengatakan wamsahu biruusi, di sini pakai kasrah, ya kan? Berarti itu diusap. Biruusikum wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Nah, karena fathah itu mengikuti kepada tangan. Makanya mencuci kaki itu bukan diusap tapi dicuci. Sama dengan kita mencuci tangan, maka kaki pun tidak boleh diusap, harus dicuci. Ya, jadi betul-betul dicuci kaki ini seperti ini, mata kakinya, dan terutama aqobnya di belakang kaki itu. Kan kaki seperti ini di belakang ini kadang-kadang lupa orang tuh. Jadi betul-betul dicuci saat belakang-belakangnya begini. Ya, bukan hanya ya, yang lebih parah lagi itu kadang-kadang keran taruh kakinya gini saja. Tangannya enggak mau dia nyuci, enggak sah wudunya itu. Masa kakinya taruh begini saja, yang penting basah semua. Itu sudah salah dua-duanya, tidak diusap, tidak dicuci kan gitu. Nah, kalau orang Syiah cukup diusap, kalau ahli sunnah dicuci. Ini tidak Syiah, tidak ahli sunnah. Ya, hanya ditaruh gini saja. Ini apa wudu, apa itu main-main namanya? Ya, jadi wudu itu ketika mencuci kaki betul-betul dicuci sak sela-selanya sini, kemudian sak mata kakinya, kemudian sak belakangnya. Nah, itulah baru namanya wudu sempurna. Nah, ini harus diperhatikan. Karena kalau tidak sampai dicuci belakangnya, dikhawatirkan tidak sampailah kemudian air itu ke belakang. Makanya kemudian Rasul berteriak, wailul lil aqabi minan nar, celakalah kepada tumit-tumit kalian dari neraka, kata Rasul. Nah, ini yang harus diperhatikan dari tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebenarnya kalau praktek sih enakan pakai air kan, itu jelas ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini sudah jelas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi sampai di sini, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ini dari YouTube ada pertanyaan, bagaimana mengusap kepala bagi wanita terutama yang memiliki rambut panjang? Iya,
mengusap kepala bagi laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya. Kalau memang ada perbedaan tata cara wudu Nabi yang laki-laki dan perempuan, tentu akan dijelaskan. Karena istri-istri Nabi juga banyak, mereka juga berwudu. Tapi tidak ada penjelasan bahwa wudu mereka berbeda dengan wudu laki-laki. Artinya sama. Baik ketika mengusap kepala juga sama. Ya saya kira pandai-pandai lah, umpamanya rambutnya panjang, wanita, tinggal begini saja. Nah nanti diambil gini kan, dikuel, kemudian diataskan lagi, saya kira seperti itu bisa juga kan. Nanti kalau pas begini, rambutnya dikuel, baru ke ataskan lagi. Akan bisa. Karena mengembalikan itu sunnah, yang penting ke belakangnya. Yang wajib itu ke belakangnya ya Bu ya. Kalau ke depannya ini sunnah saja. Wallahu a'lam. Iya. Dikepang. Iya kan, yang penting karena semua umpamanya gini dulu, diambil dulu rambutnya gini kan. Ya sebaiknya, karena kalau itu kan kena semua sampai ke ujung. Yang penting kan pertamanya ke belakang itu. Nah, adapun mengembalikan ke depan ini sunnah. Yang wajib itu ke belakangnya. Iya. Kalaupun nggak ke depan lagi tidak apa-apa. Kan sunnah saja mengembalikan ke belakang. Yang penting ke belakangnya itulah yang wajib, makanya harus diambil, kemudian kalau panjang pegang, nah, tarik seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau mau ngambil sunnahnya, dibalut dulu, baru ke depan. Kalau ingin ditambah sunnahnya. Kalau kita wudunya di kamar mandi, berarti ketika kita pakai doa, Allahumma inni a'udzubika, itu kita ucapkan, kita lakukan bismillah di luar kamar mandi. Maksudnya mengucap bismillah di kamar mandi. Gimana pertanyaan? Membaca niat baca basmalah. Baca basmalah bukan niat. Atau wudu ya. Karena kita wudu dalam kamar mandi, kita membaca bismillah itu di luar kamar mandi. Iya, sebagian ulama memang, saya pernah bertanya kepada beberapa guru waktu di Yaman. Jadi macam mana orang berwudu itu? Kalau nggak salah kepada Syekh Adnan, saya tanya kepada beliau, Syekh, saya bilang gimana kalau orang berwudu di kamar mandi? Ya. Maka dia katakan sebaiknya baca basmalah di luar kamar mandi. Walaupun ada yang mengatakan dalam hati. Nah, tapi kan membaca basmalah bukan niat. Kalau dalam hati itu niat kan itu ya. Maka sebaiknya bacalah di luar. Sebagaimana doanya juga sama, setelah wudu keluar, kemudian berdoa di luar. Wallahu. Begitu juga dengan ketika kita lagi kita sudah baca bismillah di luar. Kalau kita tidak mau wudu kita tidak kamar mandi, kita lakukan bismillah di luar. Di dalam kamar mandi? Setiap mau wudu iyalah. Syariat setiap mau wudu ya memang itu. Cuman kan masalahnya, apakah kemudian disyariatkan juga ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ataukah mencukupkan dengan tasmiyah saja? Saya sudah catat pembahasan ini. Bentar. Apakah perlu juga ta'awud gitu ya ketika membaca basmalah, ketika berwudu itu? Ya, di sini ditanyakan kepada beberapa para ulama, di antaranya Lajnah Daimah, tentang apakah perlu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab adalah Syekh Abdul Razak Al-Afifi dan yang lainnya mengatakan la yuqalu syai'un minal adhkari indal wudu'i aw fi athnaihi illa ma warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zikir yang diucap ketika berwudu atau di tengah-tengah wudu kecuali yang warid saja, yang ada saja ajarannya, dan yang ada itu cukup membaca basmalah fi awwalihi, di awal wudunya, dan juga membaca doa setelah ba'dal faraghi minhu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Beliau mengatakan tidak perlu, cukup basmalah saja. Walaupun sekali lagi ini masalah khilaf ya. Ada juga yang mengatakan dibolehkan membaca ta'awud seperti yang dikatakan di dalam kitab Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karena Imam An-Nawawi dalam madzhab Syafi'i dibolehkan membaca ta'awud kemudian basmalah. Tetapi kita lebih mengacu kepada yang warid saja, dalilnya yang sudah jelas. Maka zikir yang diajarkan saat berwudu itu adalah awal dan akhir saja. Awal membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim boleh juga, dan akhir doa setelah wudu. Wallahu a'lam. Membaca doa mengangkat jari.
Yang namanya apa Ustaz? Sekalipun berjemaah, apalagi kita mengangkat jari. Khatib. Selain hari Jumat. Yang sunnah cuma Jumat saja, mengangkat jari itu. Bagi khatib, itu pun tidak mengangkat tangan, tidak seperti ini, enggak. Gini saja. Selain itu tidak Enggak ada. Setahu saya tidak ada, wallahu a'lam. Ada mengangkat jari ya ketika tasyahud, afwan ya. Ketika tasyahud dalam salat kan gini juga. Iya. Refleks maksudnya. Ketika berdoa apa saja begini. Ah itulah tidak mengikuti sunnah lah. Itu kena waswas setan namanya, refleks setan, refleks waswas namanya. Ya sebaiknya jangan dilakukan, harus dibiasakan, refleksnya diberhentikan. Karena bagaimanapun sebuah ibadah kalau tidak ada dalilnya tidak perlu dilaksanakan lah. Cuma aja jangan capek-capek saja nggak ada berpahala. Malah nanti jatuh kepada bid'ah malah berdosa. Ya. Wallahu a'lam. Sudah? Nggak ada? Nggak ada, kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, apakah keberadaan kepala itu misalnya apakah kepala juga bisa satu kali atau kemudian buat 3 kali dulu? Iya. Dalam riwayat tidak ada satupun hadis. Bisa baca dalam semua kitab-kitab induk hadis lah tentang mencuci telinga. Ya. Pertama Quran tidak menyebut telinga. Quran yang mengatakan apa? Usaplah wajah-wajah kalian. Dan disebut telinga dalam Quran. Tapi disebut telinga itu dalam tata cara wudu yang dipraktikkan Nabi, yang dilihat para sahabat, yang tadi kita baca sebagiannya. Di situ menunjukkan bahwa mengusap telinga itu cuma 1 kali ketika mengusap kepala. Dan ada hadis yang lebih jelas lagi mengatakan al-udhunani minar ra'si, bahwa telinga itu bagian daripada kepala. Nah, ketika telinga bagian daripada kepala berarti mengusap telinga 1 kali sama ketika mengusap kepala, gitu maksudnya. Karena di bagian daripada kepala. Ya. Jadi apa yang dilakukan selama ini di luar kadang-kadang itu pun tidak salah, kadang-kadang 3 kali itu ini aja yang dibasuh nih. Saya lihat orang wudu tuh gini-gini aja nih. Ininya yang dibasuh ya. Padahal kalau memang basuh telinga itu harus ke dalam-dalamnya sini kan. Tujuan basuh telinga apa? Mengeluarkan kotoran dari lubang telinga. Makanya jarinya dimasukkan, kemudian jempolnya ini mengeluarkan kotoran dari belakang, jarinya mengeluarkan kotoran dari dalam. Bukan begini, ya. Ya sebenarnya secara umum wudu masyarakat itu sah-sah saja, cuman kurang sempurna saja kan itu. Kalaupun dibagi 3 nggak ada masalah, tapi kan sunnahnya nggak seperti itu. Ya, menyelisih sunnah itu bukan berarti batal wudunya, tidak. Maksudnya kurang sempurna saja. Kan kita kan berusaha untuk mengikuti sunnah dalam segala ibadah itu. Apa yang Rasul lakukan, itulah yang kita amalkan. Nah, ketika Rasul membasuh telinga, ya cuma 1 kali saja. Yaitu sejalan dengan membasuh kepala. Karena di dalam hadis itu rata-rata ketika menjelaskan membasuh kepala mesti ada kata-kata marrotan wahidah, 1 kali. Tapi ketika bicara soal tangan, soal kaki, soal wajah, salah sama marrot, 3 kali. Nah, dari sini kita tahu bahwa mengusap kepala dan telinga itu cuma 1 kali saja. Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. tentang yang membaca bismillah ketika berwudu di dalam tempat itu, Ustaz. Jadi kalau mau diulang tentang kalau kita mandi junub, tentu kita membaca bismillah di luar itu untuk mandi junub. Apakah ketika selesai mandi junub terus kita tidak berwudu, apakah sudah apakah mengulang bismillah yang diulang Ustaz? Tidak, mandi junub kan wudu dulu. Ya, cuma kan mungkin pas sudah mandi Batal. Ya sebaiknya enggak, itu kan sunnah, Bu. Kalau tidak dibaca pun sah-sah saja. Kan membaca bismillah itu sunnah. Berarti kalau seandainya nih ibu riweh, apa riweh itu bahasanya ya? Ya repot lah bolak-balik keluar kan gitu kan. Baca bismillah dulu keluar, masuk lagi. Ya enggak usah baca basmalah lah. Kan ibu pertama wudu, kemudian mandi junub. Qadarullah setelah mandi junub ibu berak atau kencing kan batal lagi. Mau sholat berarti wudu lagi kan gitu. Ya kalau tidak memungkinkan keluar, ya enggak usah baca basmalah, langsung wudu aja. Iya. Tapi nggak termasuk ini ya Ustaz ya, kesalahan dalam sholat. Kesalahan dalam salat. Kesalahan dalam wudu. Ya maksudnya kesalahan dalam wudu itu kalau di tempat-tempat yang memungkinkan baca basmalah kita meninggalkan secara sengaja kan gitu. Ini kan dalam kondisi darurat kan, kita di dalam kamar mandi. Nah, wallahu a'lam. Terus satu lagi Ustaz, untuk yang punya penyakit sehingga tidak bisa istinsya sampai ke separuh itu nggak masalah ya Ustaz? Nggak masalah, kalau ada penyakit beda lah hukumnya. Ya, wallahu a'lam. Iya. Baik, sampai di sini.
karena ada manfaatnya. Kajian nanti malam libur dulu ya, karena juga sudah takbiran nanti malam. Jadi kita liburkan. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.